bahwa ucapan dan tindakan Rasulullah SAW tidak pernah berkontradiksi dengan ayat Al-Quran. Kesalahan beristihad itu juga merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Muhammad par hamari jaan fida hai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai manusia, Rasulullah SAW tentu pernah melakukan kesalahan. Namun yang perlu dijelaskan di sini adalah kesalahan macam apa yang beliau pernah lakukan. Sementara ada jaminan di dalam Al-Quran bahwa segala ucapan yang beliau ucapkan adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam video sebelumnya saya menyampaikan bahwa Hazrat Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. yakni Rasulullah SAW adalah Al-Quran yang berjalan. Beliau adalah manifestasi dari Al-Quran. Nah, ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Najm ayat 4-5. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. yakni Rasulullah SAW tidak mengucapkan apapun sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi itu semua adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa wahyu ilahi itu bukan saja wahyu-wahyu yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga ayat ini juga meluruskan pandangan sebagian umat muslim yang masih menganggap bahwa wahyu ilahi itu hanya ada di dalam Al-Quran, yang masih menganggap bahwa wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW itu adalah hanya wahyu Al-Quran. Nah, dapat dijelaskan di sini, wahyu itu ada dua macam. Yang pertama wahyu matlu, dan yang kedua wahyu ghair matlu. Wahyu matlu adalah wahyu yang semua kata-kata dan maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quranul Karim. Nah, sementara wahyu ghair matlu adalah wahyu yang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, sementara kata-katanya atau alfaznya berasal dari Nabi. Dalam hal ini Rasulullah SAW, ya, contohnya hadis-hadis. Nah, penjelasan lengkap tentang wahyu matlu dan ghair matlu ini dibahas oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam di dalam bukunya Aina Kamalati Islam halaman 352 sampai 353. Nah, mungkin nanti kita bisa bikin video khusus tentang ini. Sehingga sebagaimana yang dijelaskan, yang dituliskan oleh Hazrat Syekh Abdul Haq Muhaddas Delvi rahimahullah ta'ala di dalam bukunya Madarijun Nubuwah halaman 87, beliau di situ menulis bahwa para sahabat senantiasa mengamalkan apapun yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan lakukan oleh Rasulullah SAW, karena mereka yakin semua ucapan dan tindakan Rasulullah SAW itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kalau Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan semacam apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Dan apa pula hikmahnya? Nah, bagaimana status kemaksuman beliau? Apakah beliau melakukan kesalahan tidak mencederai kemaksuman beliau? Dan apakah tidak akan bertentangan dengan ayat faqad labistu fikum umuram min qablihi afala ta'qilun, bahwa sesungguhnya aku telah tinggal bersamamu dalam masa yang panjang sebelum ini, tidakkah kamu menggunakan akal? Nah, ayat ini kan digunakan oleh Rasulullah SAW untuk membuktikan kebenaran beliau, bahwa beliau itu sebelum kenabian pun tinggal lama bersama kaum kufar atau kaum Quraisy ketika itu, dan mereka melihat sendiri akhlak Rasulullah SAW. Nah, di sini tampak ada semacam kontradiksi, bahwa di satu sisi beliau maksum, dan di sisi lain dan semua ucapan beliau adalah wahyu, namun di sisi lain beliau juga pernah lakukan kesalahan. Nah, namun kita perlu pahami bahwa ucapan dan tindakan Rasulullah SAW tidak pernah berkontradiksi dengan ayat Al-Quran. Ini prinsip ini.
Nah, kemudian hal prinsip yang harus kita pahami di dalam hal ini adalah kesalahan yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam bukanlah kesalahan akhlakiyah dan syar'iyyah. yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang bertentangan dengan akhlak atau nilai-nilai moral, dan beliau juga tidak pernah melakukan kesalahan yang bertentangan dengan syariat. Nah, ini prinsip yang harus kita camkan. Sehingga dengan begitu sama sekali tidak mencederai kemaksuman beliau dan juga tidak bertentangan dengan ayat faqad labistu fikum tadi. Nah, kemudian jenis kesalahan yang Rasulullah SAW adalah kesalahan yang bersifat manusiawi, dan kemudian kesalahan di dalam berijtihad dalam memahami wahyu atau nubuatan misalnya. Nah, ini juga dilakukan oleh semua nabi, bukan hanya Rasulullah SAW saja. Nah, contohnya kesalahan berijtihad dalam memahami wahyu misalnya kan. Misalnya Nabi Nuh alaihissalam pernah salah di dalam memahami janji Allah Subhanahu wa taala tentang menyelamatkan keturunan beliau dari azab. Nah, beliau beranggapan bahwa anak beliau termasuk ke dalam keturunan ahli di dalam Al-Quran itu yang disebutkan di dalam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun anak beliau ikut tenggelam ketika wabah itu datang, ketika azab itu datang, ketika air bah itu datang. Nah, Nabi Nuh alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan di dalam surat Hud ayat 46, wa nada nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqqu. Nah, sesungguhnya anakku adalah dari ahli atau keturunanku, dan janji engkau tentang menyelamatkan ahli dan keturunanku atau keturunanku itu maha benar, kata Nabi Nuh. Nah, beliau beranggapan bahwa anak beliau termasuk ke dalam ahli yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjawab di ayat selanjutnya, qala ya nuhu innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairus salih. Yani sesungguhnya anakmu bukanlah ahlimu atau bukanlah keturunanmu karena dia tidak beramal soleh. Nah, di sini ada hikmah yang luar biasa. Karena adanya kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Nuh di dalam memahami janji Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi tahu bahwa keturunan yang hakiki dari seorang nabi bukanlah keturunan yang berasal dari jasmani, namun keturunan yang berasal dari rohani. Yani orang-orang yang beramal saleh itulah keturunan hakiki dari seorang nabi, gitu. Nah, begitu juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salah di dalam berijtihad dalam memahami ru'ya yang beliau lihat ketika peristiwa Hudaybiyah misalnya. Nah, beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ru'ya bahwa orang mukmin, orang-orang Islam bertawaf di Mekah dengan aman, dan mereka melepaskan kain ihram mereka dengan mencukur kepala. Nah, dengan adanya ru'ya itu Rasulullah SAW dengan 1.400 sahabatnya, di riwayat lain ada diceritakan 1.500 sahabat, beliau datang ke Mekah untuk melaksanakan tawaf. Dan karena di dalam ru'ya itu diperlihatkan mereka tawaf dengan aman, maka Rasulullah SAW melarang sahabatnya untuk membawa senjata ketika itu. Namun apa yang terjadi? Kufar Mekah melarang mereka masuk ke Mekah, melarang mereka untuk tawaf di tahun itu, sehingga lahirlah perjanjian Hudaybiyah, gitu. Yang secara zahir isi perjanjian itu tampak sangat merugikan umat muslim, sehingga para sahabat ketika itu sangat terpukul, termasuk Hazrat Umar. Bahkan Hazrat Umar sempat berkata, ma syakaktu munzu aslamtu illa yauma izin, bahwa semenjak aku Islam, kata beliau, semenjak aku menjadi muslim, aku tidak pernah meragukan Islam atau meragukan Rasulullah SAW sampai hari ini, gitu. Ya, hari ini merupakan hari yang sangat memukul Hazrat Umar ketika itu. Bayangkan betapa dahsyatnya pengaruh perjanjian Hudaybiyah ketika itu kepada para sahabat, termasuk Hazrat Umar. Namun di sini ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat halus, yang sangat luar biasa. Dan dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, sehingga kufar Mekah melanggar perjanjian itu. Nah, akibat dari melanggar perjanjian itu, timbullah Fatah Mekah, begitu. Nah, kalau misalnya tidak ada Rasulullah SAW tidak pernah salah di dalam memahami ru'ya itu, maka tidak akan ada perjanjian Hudaybiyah.
Kalau tidak ada perjanjian Hudaybiyah, maka tidak akan ada Fatah Mekah. Seperti itu. Ini rentetan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hikmah yang luar biasa di dalam kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam beristihad memahami ru'yah mereka, ru'yah beliau begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fat ayat 28, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah benar dengan ru'yanya. Dan benar saja umat Islam masuk ke Mekah dengan aman, tawaf dengan aman sentosa, kemudian mereka melepas kain ihram dengan mencukur kepala mereka, dan dihadiahi pula dengan Fatah Mekah yang merupakan kemenangan azim bagi umat Islam ketika itu. Nah, inilah hikmah beristihadnya Rasulullah SAW. Dan memang kesalahan beristihad itu juga merupakan bagian dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, karena terkadang Allah Subhanahu wa taala sengaja menggerakkan hambanya untuk melakukan suatu kesalahan kecil atau kesalahan di dalam beristihad demi menuju suatu hikmah yang luar biasa begitu. Nah, itu semua ada di dalam pengaruh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis kesalahan yang kedua adalah kesalahan yang bersifat manusiawi, seperti lupa di dalam hal sholat misalnya. Nah, hikmahnya adalah dengan adanya kesalahan semacam ini, pengamalan syariat menjadi sempurna. Misalnya Rasulullah SAW pernah melakukan kesalahan di dalam sholat atau pernah lupa di dalam sholat, sehingga muncullah fikih sujud sahwi. Nah, kalau beliau tidak pernah melakukan kesalahan, maka kita tidak akan tahu apa yang harus dilakukan ketika kita melakukan kesalahan di dalam sholat gitu. Nah, inilah hikmah yang luar biasa sebagaimana yang sampaikan tadi. Allah Subhanahu wa taala terkadang menggerakkan hambanya untuk melakukan suatu kesalahan sehingga syariat menjadi sempurna begitu. Nah, kemudian salah satu hikmah yang luar biasa dari kesalahan yang dilakukan oleh seorang nabi, ini disebutkan juga oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam di dalam bukunya Ainah Kamalati Islam. Beliau menyampaikan bahwa hikmah yang luar biasa adalah supaya orang-orang tidak terjebak dalam kemusyrikan. Nah, dengan adanya nabi melakukan kesalahan, maka orang-orang akan mudah memahami bahwa nabi itu juga manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan, bukan Tuhan begitu. Nah, inilah hikmah-hikmah yang luar biasa ketika nabi melakukan suatu kesalahan. Nah, kesimpulannya, nabi pernah salah, namun bukan kesalahan yang bersifat akhlaki atau bertentangan dengan syariat. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakumullah hasanal jaza, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.